Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya, Mariana Safitri, di mata kuliah Metode Perancangan Program. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu tentang Developing an Algorithm, di mana di pertemuan 3 ini memiliki tujuan, ya. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa paham, kemudian mampu mengembangkan serta memeriksa algoritma sederhana. Itu tujuan dari pembelajaran di pertemuan 3. Sedangkan pembahasan di pertemuan 3 ini terdiri dari bagaimana mendefinisikan masalah, kemudian merancang solusi algoritmanya, kemudian bagaimana juga memeriksa dari algoritma solusinya, ya. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah merupakan langkah awal serta salah satu yang penting, di mana kita harus membaca secara berulang dan dengan cermat sampai kita benar-benar memahami apa yang diperlukan. Itu dalam pendefinisian masalah. Serta dibutuhkan juga informasi tambahan yang akan membantu menyelesaikan setiap adanya ambiguitas atau kekurangan dalam spesifikasi masalah. Untuk membantu analisis awal ini dalam pendefinisian masalah, maka masalah harus dibagi menjadi 3 komponen yang terpisah. Yang pertama input, kedua output, yang ketiga pemrosesan. Input merupakan daftar sumber data yang disediakan untuk masalah, output merupakan keluaran yang dibutuhkan, ya, daftar keluaran yang dibutuhkan. Sedangkan pemrosesan merupakan daftar tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah output yang diperlukan, ya. Selanjutnya, saat membaca rumusan masalah, komponen input maupun output mudah diidentifikasi karena menggunakan kata-kata deskriptif. Sebagai contoh adalah kata benda dan kata sifat. Kemudian komponen pemrosesan juga diidentifikasi dengan mudah. Pernyataan masalah biasanya menggambarkan langkah-langkah pemrosesan yang mana sebagai tindakan menggunakan kata kerja dan kata keterangan. Ya. Jadi untuk input output dideskripsikan dengan kata benda dan kata sifat, sedangkan untuk pemrosesan ini diidentifikasi dengan kata kerja dan kata keterangan. Saat membagi masalah menjadi 3 komponen yang berbeda, analisis kata-kata aktual yang digunakan dalam spesifikasi dan bagi menjadi kata-kata yang deskriptif dan menyiratkan tindakan. Mungkin membantu untuk, berarti dengan cara lain yaitu dengan menggarisbawahi kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja yang digunakan dalam spesifikasi. Jadi untuk memudahkan dan membantu menggunakan garis bawah, ya. Jadi kata benda, kata sifat, dan kata kerjanya digarisbawahi. Selanjutnya, dalam beberapa masalah pemrograman, input, proses, dan output mungkin tidak didefinisikan dengan jelas, ya. Dalam kasus seperti itu, yang terbaik adalah berkonsentrasi pada output yang diperlukan. Jadi kalau nanti ada masalah pemrograman input, proses, dan outputnya tidak terdefinisi dengan jelas, berarti kita berkonsentrasi pada output yang diperlukan apa, ya. Kemudian akan menentukan input dan cara akan ditetapkan untuk menentukan langkah-langkah pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Pada tahap ini, bagian pemrosesan harus menjadi daftar tindakan apa yang dilakukan, bukan bagaimana tindakan itu akan diselesaikan. Ya. Jadi untuk daftar tindakan ini apa saja yang perlu dilakukan. Ya. Selanjutnya, jangan pernah mencoba untuk menemukan sebuah solusi sebelum kita tahu masalahnya apa. Sebelum kita dapat mendefinisikan masalahnya secara utuh, ya. Oke, di sini ada contoh sederhana. Sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka,
kemudian menjumlahkannya, dan mencetak totalnya. Di sini ada bantuan garis bawah underline untuk di sini ada inputnya, ya, input, dan di sini ada output. Input dan output di garis bawahi. Dengan melihat kata benda dan kata sifat yang digaris bawahi, maka mudah untuk melihat bahwa input untuk masalah ini adalah 3 angka, ya, ini inputnya adalah 3 angka, dan outputnya adalah total. Hal ini akan sangat membantu untuk menuliskan dua komponen pertama di dalam diagram sederhana yang disebut dengan diagram pendefinisian. Ya, jadi di sini karena inputnya ada 3 angka, maka di sini kita tulis angka 1, angka 2, angka 3. Outputnya apa? Total, maka outputnya kita isi dengan total. Kedua, garis bawah kata kerja dan kata keterangan yang digunakan dalam spesifikasi, ini untuk menetapkan tindakan yang diperlukan. Ya. Selanjutnya, dengan melihat kata yang digarisbawahi, yaitu membaca dan menjumlahkan serta mencetak, dapat dilihat bahwa kata kerja pemrosesan baca, jumlah, dan cetak, ya. Berarti ini adalah sebuah kata kerja atau prosesnya, ya. Membaca, menjumlahkan, mencetak. Langkah-langkah ini sekarang dapat ditambahkan ke diagram pendefinisian untuk membuatnya lengkap. Kalau sebelumnya di sini kita baru mendefinisikan input dan output, ya, yang kita garis bawahi lah membaca 3 angka ini, kemudian sama total. Nah, untuk mengisi processing, maka di sini membaca kita garis bawahi, kemudian menjumlahkan dan mencetak. Maka dapat kita masukkan ke dalam diagram pendefinisian di bagian processing adalah yaitu baca 3 angka, kemudian menjumlahkan 3 angka tersebut. Selanjutnya adalah cetak angka total, ya. Input untuk masalah, ya, output yang akan dihasilkan, dan langkah-langkah processing yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output, ya. Jadi ini masalahnya, inputnya adalah masalahnya, outputnya adalah hasil, kemudian processingnya adalah tindakan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merubah input menjadi sebuah output. Selanjutnya, ketika menulis langkah-langkah pemrosesan dalam suatu algoritma, gunakan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal tugas atau fungsi tertentu. Sebagai contoh, masih di kasus yang sama, di sini ada read 3 numbers. Karena tadi pemrosesannya adalah baca, ya, membaca 3 angka. Kemudian juga ada menambahkan atau menjumlahkan, add numbers together. Kemudian ada juga mencetak total number, ya. Ada pola dalam kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan langkah-langkah ini, di mana setiap tindakan digambarkan sebagai kata kerja tunggal, ya. Nih, kata kerja tunggal, read, add, print, kemudian diikuti oleh objek 2 kata, ini objek 2 kata, 3 numbers, numbers together, total number. Ini polanya, ya. Jadi ada diawali dengan kata kerja tunggal, diikuti dengan objek 2 kata. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika kita mengikuti konvensi ini untuk menggambarkan langkah pemrosesan, ada 2 manfaat yang akan kita dapatkan. Ya, yang pertama, kita menggunakan pendekatan disiplin untuk mendefinisikan masalah. Yang kedua, pemrosesan dibagi menjadi tugas dan fungsi yang terpisah. Kemudian contoh berikutnya, sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal
untuk pembacaan suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu. Menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan menghitung serta menampilkan ke layar suhu dari rata-rata. Dihitung dengan rumus suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi 2. Yang pertama, menetapkan komponen input dan output dengan menggarisbawahi kata benda dan kata sifat dalam pernyataan masalah. Sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu. Maksimum dan minimum. Ini kita garis bawahi. Kemudian ada lagi di sini yang digaris bawah adalah suhu rata-rata, ya. Jadi yang digaris bawahi ada maksimum dan minimum suhu sebagai input, kemudian outputnya adalah suhu rata-rata, ya. Oke, selanjutnya menggunakan nama yang bermakna, komponen algoritma ini dapat diatur dalam diagram pendefinisian, ya. Jadi inputnya tadi ada 2, maksimal temp dan minimal temp, ya, suhu maksimal dan suhu minimal. Kemudian outputnya apa? Average, ya, rata-rata suhu, ya, sudah ada input, sudah ada output. Sekarang kita buat langkah-langkah pemrosesan dengan menggarisbawahi kata kerja dalam pernyataan masalah, ya. Kata bendanya sudah kita dapat, ya, yaitu input dan output. Sekarang kita mau cari kata kerja untuk kita simpen di processing. Di sini yang digarisbawahi adalah pertama meminta, kedua menerima, ketiga menghitung, dan keempat menampilkan. Ya, maka di sini di bagian processing ada prompt suhu, kemudian get suhu, ya, kemudian calculate average, kemudian terakhir display average, ya. Jadi bisa dipahami ya bagaimana kita menentukan kata benda sebagai input maupun output dan kata kerja sebagai processing. Untuk video pembelajaran di part 1 pertemuan 3 sampai sini dulu. Jangan lupa ditonton juga part keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.